Padahal sholat itu menentukan, hadirin, menentukan kita, status kita di hadapan Allah. Kadang kan ada juga yang nyeleneh, kaji sembahyang ke sembahyang saya bantu ada yang lain saya. Sadang lay dingin tari salat 5 waktu sehari semalam, dingin yang wajib saja tuh, lain ndak juga. Apalagi kalau ndak dingin. Apalagi kalau dilarang. Ayo nantinya tuh. Rasul saja nyampaikan kepada anak kandung sendiri, Fatimah, Salat saya Rasulullah, bapakmu ndak bisa menolong di akhirat kalau engkau ndak salat saya. Rasul juga anak kandung seorang. Kita ndak ada apa-apanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali pada pagi hari ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, bi'idznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita masih diberikan umur panjang oleh Allah. Karena banyak saudara kita yang telah berangkat mendahului kita menghadap sang qadirah tak kembali lagi. Maka kita syukur tiada taranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga masih diberikan waktu luang, waktu lapang, waktu senggang. Karena ada dia sehat, umurnya panjang, tapi waktu senggang, waktu luang tuh sulit banget. Susah datang ke rumah saji. Maka kita bersyukurlah selalu. Alhamdulillah. Dan yang hebat sekali kita masih diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Nah, ini hadirin, istiqomah ini berat. Dari rumah masing-masing ke Al-Hakim ini kan jauh ini. Tapi karena istiqomah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, istiqomah dia, istiqomah salat, kemudian tingkatkan istiqomah salat berjamaah, istiqomah hadir di majelis ilmu, dan istiqomah selalu di atas kebaikan dalam ridha Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Itu dia. Jadi orang istiqomah balasannya disiapkan Allah surga. Makanya Bapak Ibu hadirin, mari kita istiqomah selalu menuju ridha Allah. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hakim, para imam kita al-mukarramun rahimahullah, imam-imam kita, mudah-mudahan salah satu syarat mendapat naungan di akhirat nanti Allah izinkan rajulun, pemuda yang istiqomah selalu
dalam kebaikan. Yang sama kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, kuangku nenek mama dan gadang basa bertuah bayi barat kayu gadang di tanah koto babatang badahan tago badan tiang badahan rimbun babungu babu alabe al mukarram alim ulama cadiak pandai suluah bendang dalam nagari kapai sampai badanyo kebulang sampai babarito taga nangilo yuk tuah duduk nangilo yuk kita kaum ibu bunduh kanduang limpapih rumanan gadang, hadirin kaum muslimin yang hadir di majlis ilmu Masjid Al-Hakim ini rahimakumullah. Lawangan tu Abu kala sahur terina alhamdulillah mengisi waktu luang kita. Ini kajian kita berbeda dengan kalau zuhur itu kan sebentar 10 menit, 9 menit. Kalau ini pesan tadi imam kita agak lebih ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita berharap harapan kita hanya satu-satunya kepada Allah. Tidak ada lain daripada itu, agar kita tidak kecewa. Apa harapan kita? Semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung dunia dan akhirat. Dan semua itu butuh proses. Dan kita bermohon semoga tidak menjadi manusia-manusia yang merugi. Baik merugi di dunia, apalagi merugi di akhirat kelaknya. Kalau di dunia kau merugi itu masih ada banyak yang kamu nolong di sana. Walaupun nyojo berangnya tolong nyowa. Tapi kalau di akhirat nanti tidak ada yang akan membantu kita. Siapa saja kelompok manusia yang merugi itu dalam pandangan Allah dan Rasul, yang pertama sekali adalah, apalagi bulan Ramadan sekarang, bulan penuh maghfirah, ampunan Allah, ijabah doa, tapi dia merugi. Yang pertama yaitunya orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Lah datang bulan Ramadan, ndak jo puasa dengan berbagai alasan. Lemburlah, capeklah, latihanlah, ndak tahu lah, macam-macam. Masih ada juga yang makan, yang merokok di siang hari. Nah, ini golongan manusia yang merugi. Dulu di bulan lain sebelum Ramadan jarang puasa sunnah. Kinilah datang puasa Ramadan, ndak juga. Padahal kata Rasul, siapa yang sengaja meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, disengajanya meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, tidak ada larangan syariat. Uzur larangan syariat itu sakit, konsumsi ube tarui, tidak mungkin untuk puasa, atau umur sudah lanjut usia, umur beliau golah saratui kurang sehari, mana tahu Allah izinkan kayak gitu, kan udah uzur itu, tidak mungkin. Itu boleh tidak puasa, fidyah, atau uzur musafir dalam perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Atau ada juga kaum ibu-ibu tuh biasanya kan dalam sebulan tuh ada halangannya yang masih standar produktifnya, namanya menstruasi, ya Bu ya. Kenapa ditanya sama ibu-ibu? Sampai sekarang alhamdulillah saya belum pernah men gitu kan. Makanya tanya. Kecuali mencret kalau talok lanjut. Tapi kalau halangan kita tuh halangan syariat itu, nggak boleh puasa. Boleh nanti diqadha. Atau ada juga ibu-ibu melahirkan, khawatir terhadap janin, terhadap bayi.
Nah, tapi calilah dulu Malayan ko sekali setahun tahu ba? Nyodo je tu. Boleh awak. Dia batu kok Malayan menyusui. Ibu Malayan sekali setahun atau ba? Kalau sekali setahun anak ada 10 ikan 10 tahun itu tidak mungkin untuk puasa. Mana tahu dia sehat mah. Fidyah itu ta'amu miskin, ta'am, memberi makan, jelas orientasinya. Nah, kalau dia meninggalkan puasa karena larangan syariat, itu ada dispensasinya. Kalau tidak, lam yaqdihi siyamud dahri wa in shamahu. Besok dibayarnya habis Ramadan, dikado. Tidak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang masa. Lain sampai 2024 besoknya puasa. Dek membayar nanti tadi itu. Karena dia meninggalkan puasa tanpa halangan dalam syariat, tidak bisa. Makanya oleh sebab itu sampaikanlah ke anak-anak awak, cucu-cucu awak, generasi awak, jangan sampai puasa ditinggal tanpa ada halangan syariat. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Satu. Jadi manusia yang merugi baik Ramadan, di luar Ramadan, dunia dan akhirat, yang tidak melaksanakan ibadah puasa itu sendiri tanpa ada halangan syariat. Karena Allah telah janjikan yang puasa itu kan orang yang beriman. Kan orientasinya jelas di sana. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Nanti kalau dia puasa naik maqamatnya. Takwa ujungnya. Bukan orang Islam. Makanya ada orang-orang Islam yang tidak puasa. Tapi jangan salahkan Islamnya. Karena kadang-kadang kan suka menuduh gitu kan. Ada dia berbuat salah. Nah, itu agamanya yang disetir tuh. Nah, itu kan orang Islam. Nah, berarti Islam tidak benar, bukan. Personnya, pribadinya. Nah, siapa yang melaksanakan puasa, maka Allah akan memberikan ghufirallahu. Nah, itu yang terkenal bagi kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu. Jadi akan mendapat ghufirallahu itu kalau dia puasa. Kalau enggak. Makanya di bulan Ramadan ini pintu doa dijabah, perbanyaklah berdoa Bapak Ibu hadirin kaum muslimin umat Islam untuk negara kita ini, untuk provinsi kita ini, pemimpin-pemimpin kita ini, agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Satu. Yang kedua, yaitunya manusia yang merugi itu dalam pandangan Allah dan Rasul yang tidak melaksanakan sholat wajib, puasa lai supaya indah. Nah, kalau di Minang kayak gitulah. Talok dia nahan dari pagi sampai sore itu, sampai berbuka itu tahan dia. Sholat balik mana? Nah, itu kan sama Jawa baju Sarawak indah gitu. Bantuai calik salah. Tidak sempurna manusianya itu. Itu kan aneh. Padahal sholat itu menentukan, hadirin, menentukan kita, status kita di hadapan Allah. Kadang kan ada juga yang nyeleneh, kaji sembahyang ke sembahyang sebentuk ada yang lain sadang lay dingin tari salat 5 waktu sehari semalam dingin yang wajib saja tuh lain ndak juga, apalagi kalau ndak dingin, apalagi kalau dilarang. Ayo nantinya tuh Rasul saja nyampaikan kepada anak kandung sendiri, Fatimah, Salat saya Rasulullah, bapakmu
Tidak bisa besok menolong di akhirat kalau engkau tidak sholat. Sholat saya. Rasul jo anak kandung seorang. Kita tidak ada apa-apanya. Makanya penting, sholat itu menentukan. Banyak mana kekayaan dititipkan Allah, pangkat dan jabatan, harta, anak-anak banyak, rukun dan segala macamnya. Kalau tidak sholat, tidak ada arti hidup. Paling tidak seumur kita 70-90 tahun selesai sudah. Apa yang akan kita siapkan nanti untuk di hadapan Allah? Jadi tolong sampaikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu awak, Bapak Ibu hadirin, sering diingatkan oleh guru-guru kita, ibadah anak-anak awak, muru auladakum bis shalah. Suruhlah anak-anakmu mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, sabar. Bersabar awak. Kadang awak kan tak sabar dah. Lapan nek mau menyuruhan, mau sembahyang nanti ya. Ini nak sholat dia. Enggak boleh. Ajak dia ke masjid. Ya anak-anak itu usianya belajar. Penting menentukan sholat. Sholat menentukan. Kalau enggak, kenapa Allah menyampaikan kalau betul sholatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jelas kalau dia betul sholatnya itu dan dia betul-betul sholat, maka dia akan tercegah, bisa mencegah dari keji dan mungkar. Bahkan hilang handphone di situ terletak, enggak akan hilang itu, bisa ketemu lagi itu. Bisa ketemu lagi. Karena amalan aplikasi sholat itu yang tidak di dalam diri. Kan itu bukan hak kita. Nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Kalau itu dilaksanakan, aman, negara aman kok. Tidak ada korupsi itu. Sholat menentukan, sangat menentukan sekali. Makanya Rasul menyampaikan pertama kali nanti di akhirat diperiksa hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Salat pertama kali, bukan yang lain dulu. Fa'in saluhat sairu amalihi. Kalau bagus amalan sholatnya akan terbawa baik. Amalan-amalan yang di belakangnya, amalan yang lain, walaupun dia sedikit, tetapi baik. Kenapa sholatnya itu baik? Wa in fasadat sairu amalihi. Kalau rusak, cacat, 90 tahun hidup dia di Allah, tidak mendaki ke rumah saji itu, akan terbawa rusak amalan-amalan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin, mari anak-anak awak, kalau awak ala sholat, kakek, nenek, opa, oma, ayah dan bundahnya, anak-anak kita harus tanggung jawab. Bermasalah besok di akhirat di hadapan Allah. Awak kadang-kadang sayang karena awak kece awak, tapi pelaksanaannya itu yang perlu. Analoginya begini, Bu, lama ngantuk Bu? Adik ani yang saya buat. Contoh, jam 3 malam ditakdirkan Allah rumah awak tawakal. Kita kan tidak tahu. Mujuh dah dapat diraih, malang dah dapat ditulak namanya itu mah. Jam 3 malam kebakaran rumah kita. Waktu makin menggadang api kok. Terus anak sedang lalu, cucu sedang lalu. Awak padia lalu, nyu tahu jagoan. Jagoan kan? Ndak namuahnya jago do. Malam tadinya, siang tadinya litak kecenya, main layang kayak main ini sama macamnya. Ndak mau dia bangun. Api kalau makin gedang kok. Diangkit, digendong, diangguian malahan bagai. Untuk aku supaya anak tak tawakal. Sudahkah menyelamatkan kita dari api neraka? Tuh.
Kadang tak dengar suara azan subuh, salatu khairum minan naum. Ayah je mandih bagage ambil talakuang, ambil sajadah, ambil wuduk pai ke rumah sajid je musalla. Anak bapa dia lalu atau berjagoan. Tu awak seorang-seorang yang jawab tu. Karena awak yang tahu. Awak sayang ke anak awak. Kalau awak padiah lalu secara tidak langsung, ayah je mandi pai ka saruguh dulu ya, tunggu di pintu neraka di, sama gitu tu. Bekol jam 7 hari baru ribui. Oi, lalu kalalok jo, ndak ka jago. Hari jam 10 jam 7 ko ada ka sekolah. Jago. Talambe sekolah ribui negari sagari, sa kompleks. Hilang solat subuh niang saya. Pak, inyo ketik baru Pak. Iyo, ketik. Kan awak lah hebat di Minang tuh, dari ketik taraja-raja lah gadang tak bau-bau lah tuh tak lupa tidak kamati jadi parangai. Awak kok dari ketik Bapak Ibu lah tak biasa ke rumah saji, makanya kini tak biasa. Yang tak biasa ke rumah saji itu dari kecil dia tak terbiasa. Susah. Makanya penting bagi kita. Jadi ulama, buya, ustaz, guru kita tugas mengingatkan, menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Para nabi dan rasul itu kan menyampaikan, mengajak. Ud'u ila sabil, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Namu ndak namu tu ndak urusan Allah. Saya lihat, nak jangan naik ayo, jangan pai jo ikut je orang kafir tu. Naik ke kapal haya ku, masuk kami sama-sama siku tu. Ndak ambo kamu manjik ke bukit tu. Mati dalam kekufuran. Siapa itu? Tuh, anak Nabi Nuh. Lah mati anak dalam kekufuran didoakan jo, dek sayang jo anak, ditegur ma Allah, itu bukan anakmu. Penting bagi kita. Tugas awak mengajak Bapak Ibu, jangan sampai indah. Selamanya solat menentukan. Karena Allah telah menyampaikan nanti di akhir zaman fakhalafa min ba'dihim khalfun adhamus shalah. Hendaklah kamu khawatir, kamu cemas, ragu dan bimbang sekiranya ada di belakang-belakangmu generasi-generasimu, mereka itu adhamus shalah, menyia-nyiakan salat. Dari situ mulainya Bapak Ibu hadirin, nyanggak remeh dulu, nyesian dulu, maleh-maleh ini pengawasan di awal dalam dodo. Akhirnya dia bertahannya di situ, akhirnya dia biasa meninggalkan sholat. Mengadakan perlombaan pertandingan kalau tidak menjelang waktu puasa, tidak waduan dong. Asar hilang, maghrib habis, isya lewat, pulang bekolah malam latih lo, subuh pun nabi lo. Awak apa dia saja? Kan pembiaran namanya itu. Marah kita kalau ada anak awak yang meninggalkan sholat itu. Nah, tentu kembali kepada keluarga masing-masing. Nyanyi ibu-ibu je di rumah. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Nah, itu dari pribadi dulu, rumah tangga, keluarga gitu. Nah, baru nanti itulah yang akan bergabung di masyarakat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sholat sekali lagi mari kita pelihara, baik yang wajib. Nah, kalau orang tauhid, orang tasawuf melaksanakan yang wajib, memelihara yang sunnah. Nah, contoh masuk masjid saya Bapak Ibu tadi itu bara banyak waktu yang bisa awak sholat doa. Tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, kemudian sholat sunnah sebelum subuh. Kan 11, 15, 18 berapa waktu dikasih tadi itu. Luar biasa. Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh tengok di Masjidil Haram 30 menit. 30 menit lama, banyak yang bisa ibadah kita lakukan. Jangan merasa cukup dengan yang ada. Alaika bikasratis sujud, kata Rasul. Hendaklah engkau banyak sujud ke Allah.
fa innaka la tusjud lillah, satu kali sujud saja engkau ke Allah, illa rafa'allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Kan luar biasa. Satu kali sujud. Sujud itu banyak sholat sunnah. Jangan diabaikan sholat sunnah, hadirin. Besar itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak kadang-kadang kan anggap remeh. Bu, ada sholat, saya sunnah mah. Ni yang mana sembahyang? Sunnah kan ada pada sore mah. Hanya berang lo oke. Padahal nilainya sangat luar biasa. Qala Rasul menyatakan, man sabara ala thintai raka'atan min sunnati, siapa menjaga 2 balik rakaat sehari semalam, apa balasan dari Allah? Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Itu salat sunnah itu, hadirin. Belum wajib itu. 2 balik rakaat sehari semalam salat sunnah awak pelihara, itu balasannya istana di surga. Masya Allah. Akan tak kerugi lah waktu dah. Kita punya waktu. Makanya ada masjid-masjid yang menulis, mohon tidak banyak berbicara di masjid, silakan banyak sholat sunnah, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran. Ada itu. Kita kemarin di mana baca? Gak ingat lagi. Itu kan himbauan-himbauan bagus itu. Tidak usah ngomong-ngomong yang lain, tidak usah di masjid. Marifatullah aja lah. Yang 2 balik itu sampai sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, lebaran itu bu, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. 12 ibu ya. Pelihara. Karena Allah telah janjikan, telah siapkan. Rugi awak kalau enggak. Kita ada waktu, ada kesempatan, tapi kita tidak manfaatkan. Bahkan Allah menyampaikan dalam hadis kursi, ya malaikat, nanti di akhirat, lihat amalan sholat wajib hambaku itu. Baik ya Allah, kalau bagus, tulis bagus, catat. Tapi kalau ada cacatnya, ada kurangnya dalam amalan sholat wajibnya, unzur li abdi min tatawwu, sila lihat dari amalan tatawwu'nya, sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', jika dia ada amalan sholat sunnah, tutupi kekurangan yang terjadi pada amalan sholat wajib hambaku itu. Nah, itu kalau di Minang namanya kok kurang di toko, kesentiang-sentiang di wilayah. Makanya penting, salat sunnah mampu menutupi kekurangan yang terjadi pada amalan salat wajib. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Oleh sebab itu mari kita pelihara. Yang terakhir, manusia yang merugi itu adalah yang tidak baca Al-Quran, yang tidak sholat tarawih, yang tidak banyak berbuat kebaikan di bulan yang penuh barokah ini. Kenapa? Karena Allah telah bukakan pintu-pintu doa agar diijabah, tapi tidak dimanfaatkan. Sholat tarawih jangan sampai tinggal. Man qama ma'al imam, siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yansharifah, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lail, dia dicatat bagaikan dia sholat semalam suntuk. Jadi tidak usah banyak alasan untuk meninggalkan aturan Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam rangka menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam penyampaian ambo tadi ko kurang lemak mani reci bawang dek kurang ngalui hiron tici dek kurang koni atau masakan talabiang mata, maafkan ambo tentang itu. Sahabat ba'ah mengkoba itu malu nambuh mudah mata, mungkin tak orang di lompatan lupuh di kaki nan kapatah, tidak ada gadiang nan tak rata, tidak ada tupai nan tak gawah, yang qadim hanyalah Allah. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan.
Kita berharap kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan hati, anak turunan kita untuk selalu berada di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alfu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam